Hai, salam semangat. Hari yang membahagiakan hari ini. Membahagiakan karena banyak berita yang menggembirakan. Berita-berita yang menggembirakan dari kemarin, semalam, hingga saat ini. Berita-berita apa saja itu kita himpun dalam channel Deddy Sapa Teman hari ini. Untuk pertama kalinya pada ajang badminton Korea Master 2024, pemain tunggal putri Indonesia berada di podium tertinggi menjadi juara Korea Master 2024. Putri KW menjadi juara mengalahkan pemain tunggal putri dari negeri Tiongkok. Itu berita yang pertama. Berita yang kedua, Kevin Dix akan debut perdana ketika akan menghadapi tim Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tanggal 15. Hari ini bukan kemungkinan, tapi pasti hari ini Kevin Dix bersama Mads Hilger akan mendarat di Jakarta untuk ikut TC atau pemusatan pelatihan besok, kemungkinan pastinya. Jadi kenapa Kevin Dix juga turut ikut? Karena kemarin terlihat dan terbaca, tapi nyatanya Kevin Dix sudah diambil sumpahnya dan mendapat dispensasi atau kemudahan untuk bisa membela timnas Indonesia. Sementara cedera yang dialami oleh Mads Hilger sudah berangsur-angsur sembuh atau tidak menjadi masalah bagi Mads Hilger. Terbukti kemarin Mads Hilger membela timnya 20 melawan Ajax dan dia dalam kondisi fit. Itu artinya mereka berdua akan debut pada pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno ketika menghadapi tim Jepang. Dan bukan teori, tapi orang-orang Jepang itu nggak bakalan menyerah atau melakukan tindakan-tindakan konyol seperti pengaturan skor atau sepak bola gajah. Tidak ada dalam kamus orang Jepang. Jadi mereka pasti akan berusaha untuk menang. Tapi tim kita dalam keadaan kondisi apapun berjuang keras dengan semangat penuh untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia akan bisa dan mampu menuju Piala Dunia 2026. Berita menggembirakan selanjutnya, tim futsal Indonesia pada ajang AFF Futsal 2024 yang berlangsung di negara Thailand berhasil menjadi juara dengan mengalahkan Vietnam skor 2-0 dan menjadikan Indonesia menjadi tim yang tak pernah kalah dari babak penyisihan grup hingga semifinal dan menjadi juara mengalahkan Vietnam. Sementara Raja Futsal ASEAN Thailand yang sudah merajai ajang AFF Futsal ini sebanyak 16 kali dipecundangi pada semifinal dengan skor 5-1. 5-1 ya, benar ya? 5-1. Nah, ini prestasi yang luar biasa. Sebelum ini Indonesia pernah menjadi juara di tahun 2010 dan kini mengulang sejarah di final menghadapi Vietnam. Gol indah terjadi pada final kali ini. Gol ini sangat tak terduga oleh tim Vietnam. Untuk lebih jelasnya, kita kembali melihat gol yang diciptakan pada final AFF Futsal 2024 kali ini. Kita lihat.
adalah prestasi-prestasi terbaik di bulan November. Dan kita tunggu prestasi-prestasi selanjutnya. Oh iya, Indonesia akan menghadapi Jepang dan saat ini tiketnya sudah ludes terjual. Kemungkinannya tiket itu diburu oleh berbagai korporasi ataupun dari kedutaan negara-negara sahabat yang juga ingin menyaksikan laga timnas Indonesia menghadapi Jepang. Aduh, kita ke bagian berapa tiket ya? Dari 65 tempat duduk di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau sekitar 75 tempat duduk, kemungkinannya tersisa 13.000 atau 10.000 tempat duduk. Itu pun kalau belum di-booking oleh turis-turis asing dari berbagai negara, dari penjuru dunia. Nah, berikut ini kita akan melihat ulasan dari teman-teman Zona Baper mengulas tentang kedatangan tim Jepang yang disambut meriah oleh pencinta sepak bola Indonesia, dan para pemain Jepang berkomentar, wow, ini apa ya, bukannya kita lawan dari Indonesia, kenapa kita disambut? Di bandara bukan cuma wartawan dan petugas airport saja yang menghadapi dan meneriaki tim Jepang, tapi sepanjang jalan menuju hotel mereka dielus-eluskan juga oleh pencinta sepak bola Indonesia. Mereka terkagum-kagum dan terkesima, terkejut, excited melihat pencinta sepak bola di negeri penggila bola Indonesia. Dan kenapa akhir-akhir ini kita terus mengobarkan semangat sepak bola, terus mendoakan dan mendukung timnas Indonesia? Karena kita negara penggila bola, karena kita negara besar. 270 rakyat Indonesia menantikan prestasi terbaik Indonesia pada ajang sepak bola dunia di Piala Dunia 2026. Kalau kita kilas balik perjalanan Piala Dunia, banyak negara-negara yang ingin kita contoh. Salah satu cerita terbaik pada Piala Dunia 2018 ketika Inggris menghadapi negara Panama. Yang kita tahu negara Panama adalah negara kecil yang juga punya keinginan besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia di saat itu. Dan apa yang terjadi? Pada pertandingan melawan The Three Lions, mereka dibantai dengan 6-0 dan berhasil mencuri satu gol hiburan, berkedudukan akhir dengan skor 6-1 untuk tim Inggris. Tapi apa yang terjadi di akhir pertandingan? Pelatih, pemain, semua ofisial dan supporter Panama menangis bahagia, menangis gembira sejadi-jadinya, karena mereka membuktikan mereka bisa menciptakan sejarah, berhasil lolos ke Piala Dunia, dan berhasil menciptakan gol untuk pertama kalinya di ajang Piala Dunia ketika menghadapi Inggris. Dan itu juga yang kita harapkan suatu saat nanti, atau bukan suatu saat nanti, di tahun 2026 nanti, Indonesia juga bisa lolos ke Piala Dunia. Mari kita mencintai sepak bola Indonesia, terus mendoakan dan mendukung timnas Indonesia. Dan ini liputan ulasan dari Zona Baper. Sahabat Zona, inilah momen saat pemain timnas Jepang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga melawan Indonesia pada tanggal 15 November. Jepang saat ini berada di puncak grup dan tim yang belum terkalahkan. Dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, di momen beda serba-serbi para pemain timnas Indonesia di Jakarta. Mari kita simak bersama videonya sampai akhir. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck. Halo Indonesia, saya Marta Paz. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa kepada kami. Saya sungguh bangga dan bersyukur bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Titik di mana kami berada sekarang tidak terlepas dari doa dan dukungan luar biasa yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Saya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dengan berlatih lebih keras lagi, lebih disiplin, lebih tepat waktu, lebih akurat dan juga lebih berkomitmen untuk Indonesia.